Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaim Umam Al-Ghifari, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kemunduran peradaban Abbasiyah yang salah satu tugas peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Tak ada gading yang tak retak. Mungkin kota inilah yang sangat pas untuk dijadikan cermin atas kejayaan yang digapai Bani Abbasiyah, maupun Daulah Abbasiyah begitu bercahaya dalam mendulang kesuksesan dalam hampir segala bidang. Namun akhirnya ia pun mulai menurun dan akhirnya runtuh. Menurut beberapa literatur, ada beberapa sebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, faktor internal. Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Sementara itu, bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah atau uras istimewa, dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab atau Ajam di dunia Islam. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Akibatnya, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas, dinasti yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah. Di antaranya adalah 1. Yang berkebangsaan Persia ada Tohiriyah di Khurasan. Dari yang berbangsa Turki ada Tulunia di Mesir, atau yang berbangsa Kurdi ada Al-Barzukani, Abu Ali, dan lain sebagainya. Faktor internal yang ketiga yaitu kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Dan faktor internal yang terakhir adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor kedua yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah yaitu faktor eksternal, yang terdiri dari pertama, perang salib, dan yang kedua adalah serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Kesimpulan dari uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran dinasti Abbasiyah secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Secara internal dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya, kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang ketiga, dualisme pemerintahan. Secara de jure dipegang oleh Abbasiyah, tetapi secara de facto digerakkan oleh tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Al-Mu'tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Yang keempat, praktek korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Dan yang terakhir, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah dalam dua kubu, yaitu Arab dan Persia. Pertentangan antara Arab non-Arab, perselisihan antara Muslim dengan non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Secara eksternal, disebabkan karena Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Pertama, mereka mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib di barat. Kedua, serangan secara langsung dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Sekian dari saya, maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala-galanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.